Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para mahasiswa semester 1 PAU dan mahasiswa EKSA Universitas Selatan Samosir yang saya hormati dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep ketuhanan dalam ilmu kalam. Sebelum kita lebih jauh untuk bersama-sama membahas tentang perkuliahan kali ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, pada pertemuan hari ini kita akan membahas konsep ketuhanan dalam ilmu kalam dengan fokus kepada tauhid sebagai inti ajaran Islam. Mata kuliah ilmu kalam adalah fondasi bagi mahasiswa untuk memahami akidah Islam secara rasional dan mendalam. Di semester 1 kita mulai dari konsep paling dasar. Namun paling penting adalah tauhid. Seluruh ajaran Islam berakar dari tauhid, baik ibadah, akhlak maupun syariah itu sendiri. Kita lanjut kepada pengertian ilmu kalam itu sendiri. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan dasar dalam Islam, yaitu akidah. Tetapi tidak hanya sekedar menerima ajaran, melainkan dibangun dengan dalil dan argumen logis. Mengapa disebut kalam? Karena pada masa awal para ulama banyak berdebat menggunakan argumentasi logis mengenai kalamullah. Ya, apakah Al-Quran makhluk atau tidak? Maka dari sinilah disiplin ini berkembang menjadi ilmu teologi Islam yang sistematis. Jadi ilmu kalam berbeda dari sekedar menghafal akidah. Ia adalah proses memahami, menalar dan membuktikan kebenaran akidah. Ilmu kalam menggabungkan dalil wahyu, nakli, dan dalil akal, akli. Ya, fungsinya adalah mengkokohkan keyakinan serta menjawab tantangan pemikiran. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Slide berikutnya adalah tujuan ilmu kalam. Ada 3 tujuan utama. Yang pertama adalah menjelaskan akidah secara logis dan argumentatif. Mahasiswa tidak hanya tahu apa yang harus diyakini, tetapi juga mengapa harus diyakini. Dengan argumentasi iman menjadi kokoh. Yang kedua adalah membantah penyimpangan dan kerancuan pemikiran, syubhat. Ilmu kalam lahir ketika muncul berbagai aliran yang menafsirkan Tuhan dan agama secara ekstrim. Ilmu ini membantu generasi Islam tetap berada pada jalan lurus. Dan yang berikutnya, yang ketiga, meneguhkan keimanan. Pemahaman yang benar itu menghasilkan mental spiritual yang kuat dan tidak mudah goyah oleh tantangan pemikiran modern seperti ateisme, materialisme, atau juga sekularisme. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, berikutnya adalah ruang lingkup ilmu kalam. Ilmu kalam membahas banyak persoalan mendasar, bukan hanya tentang Tuhan, antara lain ketuhanan, yaitu tauhid, ya, inti dan fondasi. Yang berikutnya sifat-sifat Allah
Apakah Allah punya sifat? Bagaimana memahaminya? Terus kenabian, ya, mengapa perlu nabi? Apa bukti kebenaran nabi umpamanya? Berikutnya keadilan Tuhan. Apakah Tuhan adil? Mengapa ada musibah? Ya, terus takdir dan kebebasan manusia, yaitu peran takdir, PS ikhtiar manusia, dan yang terakhir adalah hari akhir, bukti logis kehidupan setelah mati. Berikutnya adalah konsep ketuhanan dalam Islam. Ya, konsep ketuhanan dalam Islam. Konsep ketuhanan dalam Islam berbeda dari agama dan filosofi lain. Islam menegaskan bahwa Allah adalah esa. Ya, Allah adalah tunggal. Ya, tidak beranak dan tidak diperanakan. Tidak ada sekutu baginya. Tidak serupa dengan makhluk. Nah, semua itu tercakup dalam satu kata tauhid. Qul huwallahu ahad. Ayat ini menegaskan bahwa Allah itu tunggal, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tidak ada duanya dan tidak bisa dibagi-bagi. Berikutnya, definisi tauhid. Tauhid berarti mengesahkan Allah dalam 3 aspek besar. Ya, yang pertama tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma wa sifat. Apa itu tauhid rububiyah? Allah satu-satunya pencipta dan pengatur alam. Ya. Kalau tauhid uluhiyah, Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, itu ya. Terus tauhid asma wa sifat, Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat ini menegaskan kewajiban mengetahui, memahami, dan meyakini keesaan Allah. Tauhid itu ilmu, ya, bukan hanya ucapan lisan. Baik, selanjutnya adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb yang menciptakan kita, yang memberi rizki, yang mengatur seluruh alam, yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'in. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu. Maka segala kejadian di alam semesta ini, dari atom hingga galaksi, semuanya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Saat kita melihat hujan turun, ya saudara-saudara mahasiswa, tumbuhan itu tumbuh, bumi berputar. Itu semua menunjukkan Allah sebagai Rabb yang mengatur segalanya dengan hukum alam yang begitu rapih, ya. Subhanallah. Kita lanjutkan. Tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah membahas siapa yang kita sembah. Walaupun semua orang mengakui adanya Tuhan rububiyah, tidak semua beribadah kepada Tuhan yang benar. Ya, tauhid uluhiyah memastikan bahwa semua ibadah hanya untuk Allah. Tidak boleh memuja manusia, benda, malaikat, jin atau roh. Juga tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Subhanallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tujuan penciptaan manusia adalah menyembah Allah, bukan selainnya. Maka mahasiswa, ya, ketika kita berdoa, berharap, takut atau bergantung kepada sesuatu, pastikan hati hanya tertuju kepada Allah, bukan kepada kekuatan lain. Berikutnya, tauhid asma wa sifat. Asma wa sifat membahas nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama yang indah, asmaul husna, dan sifat yang sempurna. Namun, kita harus memahami sifat Allah dengan 4 prinsip. Satu, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk. Allah mendengar, tetapi pendengarannya tidak seperti telinga manusia. Tanpa menolak sifat ta'til. Jika Allah mengatakan Dia Maha mendengar, maka kita terima. Tanpa membayangkan takyif, tidak boleh membayangkan bentuk sifat Allah. Tanpa mengubah makna tahrif, makna harus mengikuti yang benar. Ya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah dalam bentuk apapun. Kita lanjutkan, asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang menggambarkan kesempurnaannya. Ya, umpamanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami, dan sebagainya. Ya, Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Alim Maha Mengetahui, Al-Qadir Maha Kuasa, As-Sami Maha Mendengar. Luar biasa, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kita diperintah menggunakan nama-nama tersebut saat berdoa. Ya, umpamanya, ya, ketika kita berdoa, ya Rahman, berilah aku kasih sayangmu. Ya, kalau ya Rozak, mudahkan aku mendapatkan rezeki, dan selanjutnya, ya. Sangat bagus sekali. Kita lanjut, mazhab-mazhab ilmu kalam. Nah, dalam sejarah pemikiran Islam, ulama berbeda metode dalam memahami sifat Tuhan. Asy'ariyah, metode pertengahan antara akal dan wahyu, ya, menerima sifat Allah tanpa menyerupakan. Kalau Maturidiyah mirip Asy'ari, ya, tetapi memberi ruang lebih luas kepada akal. Mu'tazilah sangat mengutamakan akal, yang menolak sifat Allah secara literal karena dianggap menyerupai makhluk. Dan Syiah Imamiyah menekankan keadilan Tuhan, menggunakan pendekatan filsafat atau memahami sifat Allah. Ya. Kita lanjutkan, argumentasi keberadaan Allah. Ilmu kalam tidak hanya meyakini Tuhan, tetapi membuktikan keberadaannya secara rasional. Yang pertama, dalil al-hudus, kosmologis. Segala sesuatu yang baru butuh pencipta. Alam semesta berubah, berarti baru. Ya, pasti ada pencipta. Yang kedua, dalil keteraturan alam, teologis. Alam sangat teratur, ya, dari orbit planet hingga struktur DNA. Ya, keteraturan menunjukkan adanya desain, ya, cerdas di sini. Berikutnya adalah dalil fitrah. Setiap manusia sejak lahir punya kecenderungan natural untuk percaya kepada Tuhan itu sendiri, ya. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Manusia diciptakan dengan fitrah untuk mengenal Tuhan. Kita lanjut, urgensi tauhid bagi mahasiswa itu sendiri.
Apa urgensinya? Pertama, sebagai pondasi kehidupan. Ya, tanpa tauhid amal apapun tidak diterima. Yang kedua adalah membentuk logika berpikir kritis. Nah, tauhid mengajarkan kita melihat segala sesuatu berasal dari Allah dan berjalan dengan ketentuannya. Yang ketiga, menjawab tantangan modern, ya, ateisme, materialisme, sekularisme, sains ekstrim, ya. Semua dapat dijawab dengan dasar tauhid. Dan yang keempat, membentuk akhlak dan mental. Orang yang bertauhid adalah orang yang ikhlas, tentram, berani, tawakal, dan rendah hati. Tauhid tidak hanya menjadi kepercayaan, tetapi menjadi karakter. Dan yang slide terakhir adalah kesimpulan bahwa tauhid adalah pusat dan jantung ajaran Islam. Ya. Ilmu kalam membantu memahami dan mempertahankan tauhid secara logis. Pemahaman ketuhanan membuat mahasiswa memiliki landasan berpikir yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh ide-ide yang salah. Dengan memahami tauhid, kehidupan manusia akan tertata, ibadah benar, akhlak baik, dan pemikiran juga sehat. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, demikianlah materi pada perkuliahan kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga saudara-saudara bisa untuk memahaminya lagi secara mendalam, dan silahkan materi tentang konsep ketuhanan dalam ilmu kalam ini saudara-saudara simpulkan. Ya, simpulkan dengan ditulis tangan dan nanti silakan untuk dikirim, baik itu di classroom maupun dalam grup saudara-saudara. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.